Selamat pagi anak-anak. Siapa temanmu hari ini yang tidak berangkat? Ini hari Minggu, hari malam Minggu. Kalian jangan ikut-ikuti karena kemarin hari libur nasional, hari kedua, terus kalian malas, nggak boleh seperti itu ya. Jangan ditiru. Ilmu itu walaupun cuma 2 baris itu sangat bermanfaat kalau kamu mau membaca buku ya. Tuh. Jadi tadi kan lagu apa tadi? Garuda Pancasila. Itu maknanya banyak bahwa manusia itu tidak boleh malas, tidak boleh apa lagi? Apa? Tidak boleh malas belajar. Karena Garuda Pancasila itu dilahirkan itu melalui perjuangan para pahlawan ya. Kamu harus bisa mencintai tanah air. Caranya bagaimana? Belajar. Nah, sekarang di depan kalian itu ada buku tema 8. Ya, perhatikan ke depan. Tema 8 adalah tema terakhir sebelum kita nanti bulan depan mengikuti ulangan kenaikan kelas. Jadi ini adalah tema terakhir. Ini ada berapa? 4 subtema. Ada 4 subtema. Jadi masih ada beberapa hari kita akan membahas setiap tema. Tema 1 umpamanya, subtema 1 ini nanti kita akan mengadakan 5-6 kali pertemuan. Tema 2, 3, 4, 5, 6. Kita harus memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh ya. Sekarang dibuka halaman pertama tema 8, dicari. Tulisan tema 8 dicari. Di belakang. Yang sudah ketemu dibaca yang keras ya. Nanti kalau ada kata-kata yang nggak bisa di tulisan itu tanyakan ya. Tanyakan, jadi kalian akan semakin tambah tahu dan pintar ya. Waktunya untuk membaca 15 menit, bapaknya cukup 10-15 menit baca dulu ya. Ya, mulai baca. Tema 8. Bacaan yang kamu baca di subtema 1 itu pasti ada kata-kata asing. Ada juga kata-kata yang sering kalian dengar tetapi kalian belum paham. Tanyakan. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan dulu tadi. Mengapa disiplin dilakukan? Nah, silakan duduk. Pak Is bertanya apa tadi? Mengapa disiplin harus dilakukan? Kenapa? Apa disiplin itu penting banget? Penting apa enggak? Penting. Berarti mengapa disiplin itu harus dilakukan? Karena disiplin itu adalah apa? Dengan disiplin kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kamu disiplin belajar, pasti kamu pintar. Kamu disiplin apa lagi? Bersih-bersih di rumah jam 6, pasti jam 7. Umpamanya 6 apa jam 7 sebelum berangkat sekolah. Kamu bantu orang tua. Tapi itu setiap hari, itu namanya disiplin. Jadi terus-menerus dilakukan, ya. Bukan terus-menerus dilakukan sepanjang hari itu enggak. Tapi hari ini akan melakukan, besok juga. Seperti itu namanya disiplin. Kalau contoh kecilnya disiplin adalah kamu disuruh pakai baju pramuka setiap Sabtu. Nah, semua pakai. Itu namanya disiplin mentaati apa? Peraturan sekolah. Gimana Pak Is? Paham? Sekarang siapa lagi? Satu lagi siapa? Yang mau bertanya? Oh ya, siapa namamu? Saya Alicia. Tanya apa Felis? Yang keras, coba. Apakah pramuka itu? Ya nanti penjelasannya panjang lebar, nanti Bapak akan jelaskan dengan paham. Nah ini menyinggung apa pramuka itu, harus bertanya.
Siapa yang tahu? Angkat tangan. Pramuka itu apa? Jangan malu, harus berani. Salah nanti dikasih benar. Yuk. Nah, Anggun menjawab Raja Muda Kara. Nah, itu pramuka ya. Baik, sekarang kita mulai pembelajaran. Tema 8 itu judulnya adalah pramuka. Nanti di sini kita belajar yang di sub tema 1, itu anggota pramuka. Nanti di sini pembelajaran ini nanti akan masuk ke PKM, juga ada bahasa BDP ya. Makanya subtema 1 ini kita belajarnya ada 6 kali pertemuan ya, 6 kali pertemuan sebelum masuk subtema 2, 3, 4. Tuh. Sekarang kita mulai dari aku adalah atau aku anggota pramuka. Hari apa kalian memakai baju pramuka? Sabtu. Nah, sekarang hari Sabtu, makanya kalian memakai baju Pramuka. Jadi anak pramuka, ya, jadi anggota pramuka itu akan besar manfaatnya. Karena dalam pramuka itu akan dilatih keterampilan, dilatih pengetahuan, juga nantinya bertujuan untuk apa? Disiplin yang bagus, mandiri, gitu, ya. Jadi ilmu pramuka itu sangat bermanfaat, makanya ada yang namanya pramuka. Sedikit kamu harus tahu juga, kalau ada pramuka itu dari mana dulu? Gitu. Pramuka itu pendirinya siapa? Di buku itu ada pendiri pramuka atau pandu sedunia. Dicari bukunya yo, tadi baca enggak? Pramuka. Nah. Bapak Gordon Powell. Nih, nanti kamu kalau ditanya orang kamu bisa jawab. Kamu sih tiap hari Sabtu pakai pramuka, memang tahu pramuka? Jawab aja. Tahu Pak, tahu Mak. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, jelaskan pramuka itu kepanjangan dari Raja Muda Kara. Nah, pramuka itu ada tingkatannya Mak, Pak. Tingkatannya apa? Kalau SD namanya apa? Siaga. Nanti kalau aku SMP Mak, itu adalah apa? Penggalang. SMA penegak. Nah, ada juga istilah pembina di pramuka itu. Nah, pramuka itu isinya apa, anak-anak? Apa? Pramuka itu isinya apa? Keterampilan. Keterampilan ini bisa keterampilan membuat sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pramuka atau juga keterampilan pengetahuan. Di dalam pramuka ini ada yang namanya dasa dharma. Dasa dharma itu isinya juga berhubungan dengan Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila itu ada juga yang maknanya diambil dari dasar dharma. Contohnya apa dasar dharma? Nanti kalau hari Sabtu tanya Bapak Guru yang melatih pramuka ya. Sedikit isi dari dasar dharma itu yang pertama adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu termasuk sila berapa? 1. Dasar dharma sama Pancasila berarti ada hubungannya. Berarti Pancasila ini isinya itu sangat luas. Pramuka pun bisa ambil makna dari itu ya. Pancasila berapa sila isinya? 5. Namanya dia Pancasila. Panca itu 5, sila itu apa? Dasar. Jadi ada 5 dasar untuk membangun kekuatan di negara Indonesia. Kekuatan apa saja? Ya, ini ada gambar. Ada gambar burung garuda. Ada gambar burung garuda. Kamu jangan
hanya lihat gambarnya, ini maknanya berbanyak. Ini sangat ampuh ini. Ini termasuk senjata persatuan bangsa Indonesia. Nah, sekarang belajar sedikit tentang Pancasila. Karena pramuka itu berhubungan dengan Pancasila. Sumber keterampilan pengetahuan pramuka itu diambil dari sini. Ini namanya apa? Burung Garuda. Burung Garuda itu apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Lambang negara Indonesia. Ini namanya burung Garuda. Nah, burung Garuda aja warnanya banyak. Ada warna merah. Berarti apa artinya? Merah berani. Putih suci, bersih. Merah berani. Kemudian ada gambar sila pertama mana? Ikan. Sila kedua? Sila ketiga? Sila keempat? Sila kelima? Bagus, tepuk tangan dulu. Ya, kan nggak malu kalau kita pintar. Ditanya orang bisa jawab. Ya tak? Jadi kuncinya kita harus belajar. Ini namanya apa yang ditulis hitam ini? Perisai. Perisai itu berarti pada zaman pahlawan ini, banyak yang dijunjung pahlawan-pahlawan ini. Ini berjuang, dia itu merupakan benteng atau merupakan perisai negara Indonesia. Jadi perisai itu bisa berbentuk tameng, bisa berbentuk orang. Karena perisai itu ada juga dalam hati. Kalau hatinya nggak mau jadi perisai, berarti ya bukan perisai. Ya. Kalau yang nyata, perisai yang nyata adalah tameng. Tameng dibuat dari apa? Besi. Biar kena panah nggak tembus, kena tembak nggak tembus, kena pukul nggak memar kulit ya. Tuh. Sekarang kita belajar dari sayap. Nah, lihat maknanya. Sayap. Sayap pramuka itu juga harus punya sayap. Harus bisa terbang, bukan terbang di langit kayak burung enggak, tapi terbang dengan ilmu keterampilan dan pengetahuannya. Berapa jumlah sayap burung Garuda? Angkat tangan. Berapa? 17. Nah, ini kan gambarnya nggak jelas. Sekarang aku minta satu untuk Bapak minta ke depan. Apa? Yang mau maju depan? Yunti, hitung sayapnya. Bapak pegang nih. Nanti takutnya terbang keluar, kamu nggak bisa ngitung ya. Nah, ini hitung Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berapa? 17. Tepuk tangan dulu Pak Jogri. Harus berani, harus mantap pramuka itu. Gak boleh tengah-tengis ya. Nanti ditanyakan orang. Nah, 17. Jadi tahu 17 itu berhubungan dengan apa itu? Hah? Hari kemerdekaan. Indonesia merdeka tanggal berapa? Yaitu 17. 17 apa? Kita cari di burung Garuda. Coba 17 Agustus. Yang jumlahnya 8 mana? Maju, ayo. Sini, tutup. Siapa namamu? Hah? Sini. Jangan malu-malu. Kalau malu-malu nanti ketinggalan. Banyak yang lebih berani. Yuk, hitung. Tunjuk. Nah, bisa. 8. Ini diambil dari bulu ekor. Ini diambil dari bulu sayap. Nah, tahunnya berapa? Indonesia merdeka 1945. Sekarang siapa yang berani menunjukkan angka atau jumlah 45 di burung Garuda? Maju, cepat. 1, 2, 3, ayo cepat. Siapa yang bisa tunjuk? Nah, nih. Masa pramuka seperti ini? Ini bukan pramuka ini, nggak berani ini. Ayo, udah, maju. Baik. Nah, nggak usah ditunjuk, jangan menunggu-menunggu, langsung lari kalau tahu. Nanti kalah dengan yang lain.
Yang kelima 45. Hitung. Nah, ya, yang ini adalah bulu leher burung Garuda. Itu jumlahnya 45. Yang maknanya Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus bulan 8. Ya, 17 Agustus itu adalah bulan 8. Kemudian tahunnya 1940. Nah, jadi dalam kita berpramuka nanti ya, berpramuka itu nanti kita akan membuat yang namanya apa? Kemah. Kemah ini untuk apa? Berteduh, untuk tidur dan lain-lain. Nanti di kemah ini nanti ada banyak kegiatan, ada lomba-lomba, ada lomba cerdas cermat, ilmu pengetahuan, keterampilan, keberanian, kelincahan di kompleks pramuka itu. Kalau kamu mau jadi orang yang hebat, modal disiplin dengan latihan yang bagus, masuk pramuka, ya di situ. Nah, kamu lihat gambar tenda ini, bentuknya apa? Segitiga. Segitiga itu mempunyai sudut apa enggak? Punya. Nah, punya. Ini kan? Kita kasih nama A, atas, B. B-nya di sini. B-nya di sini. Ya. Mana yang termasuk sudut? A, B, C. Dipisah, coba. A, B, C. Ini namanya sudut. Jadi dua titik ini kan ada dua titik kan? Kan? Bersatu. Berat. Nah. Ini bersatunya di sini. Di angka di huruf B. Jadi A, B. Tadi ada titik C dan apa? A. Kemudian bertemu di mana? B. Jadi sudut. Sudut itu pun banyak juga jenisnya. Ada berapa sudut? Pinter. Berapa? Apa yang nomor satu? Sudut dari sudut siku. Kenapa disebut sudut siku? Hah? Sekarang coba, siapa yang bisa coba? Sudut siku. Sekarang siapa namamu? Jawab, Anissa. Ambil 2 biji ke sini, ke depan. Ini apa, anak-anak? Biji. Ini kalau ditemukan sudutnya, dijadikan satu titik yang ujung satunya, itu akan membentuk apa nih? Ini membentuk sudut. Nah, sekarang tadi ada sudut siku-siku. Berarti sudut siku-siku seperti ini, agak lurus. Ini namanya sudut siku-siku ya. Membentuk huruf L. Gak ada miring, bawah lurus, atas lurus. Lihat papan tulis ini. Nah, ini papan tulis ini berarti sudutnya siku. Nah, sudut siku ini biasanya sudutnya adalah 90 derajat. Yang kedua sudut apa? Sudut lancip. Sudut lancip kok dinamakan sudut lancip itu apa? Apa Malaysia? Nah ini, tadi sudut siku kan, ya kan? Kalau miringnya ke sini kurang dari 90, itu namanya sudut lancip. Berarti sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Yang ketiga apa? Sudut tumpul. Kalau ada sudut tumpul, tadi ada sudut lancip. Biar paham, biar terpaham anak-anak. Ini tadi apa? Siku. Ini tadi apa? Lancip. Wah, sekarang kalau lancip tadi adalah kurang dari 90 derajat. Kalau siku pas 90 derajat. Berarti kalau lancip atau apa? Yang nomor 3 apa? Tumpul berarti dia over. Nah, lebih dari 90 derajat. Kamu harus paham ya. Tuh. Jadi
sudut-sudut nanti setiap kamu melihat benda, melihat ruangan, kamu akan pikiranmu akan di situ. Oh ini sudut. Apa ya ini aku lihat? Oh ini sudut siku. Oh ini kok sudutnya kurang dari 90. Berarti ini sudut lancip. Ya, SPDP nanti ya lihat di SPDP di situ ada lagu-lagu pramuka, pokok pramuka. Nanti belajar kalau ada jadwal pramuka ya. Nanti sekarang kita praktekkan dulu. Belajar tepuk yang biasa kita lihat. Tepuk pramuka. Nah, nggak bisa. Tepuk pramuka berubah. Tepuk pramuka. Nah, 2 kali tepuk pramuka. Nah, setelah 2 kali diulang lagi. Selesai diulang. Ya, nanti akan kamu temui di pelatihan pramuka di halaman itu kalau hari Sabtu nanti ya. Nanti ada kakak-kakak pembina. Nah di pramuka itu ada yang namanya istilah. Kalau di SD di sana itu di kota-kota, karena kita kan di mana kita ini? Kita di mana sekarang? Ya, di Siluk, mulai Kampung Penawang, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kita agak jauh kalau mau lihat keluar. Nah, ini Bapak berikan info. Setiap hari Sabtu itu pakainya apa? Pramuka. Kalau hari Senin sampai Jumat, ya, kalian memanggil Bapak Ibu Guru itu Bapak Ibu Guru, kan? Iya. Benar nggak? Nah, tapi kalau hari Sabtu lain, siaga itu harus dibiasakan nanti. Kalau setiap hari Sabtu jangan memanggil Bapak Ibu Guru, ya, panggil Yanda dan Bunda. Jadi pramuka itu siaga itu ada ayahanda dan bunda. Jadi itu ya harus kamu terapkan nanti. Kalau setiap hari Sabtu harus memanggil apa para guru? Bunda. Apa nama? Ya, Yanda buat siapa? Bapak Guru. Jadi biar kamu terbiasa nanti. Ketika kamu lihat SD di kota sana, gak kaget. Ah sama juga aku dikasih ilmu seperti itu. Bapak Guru juga ngasih tahu kalau hari Sabtu pramuka kita manggilnya bukan Bapak Ibu Guru kan gitu. Manggilnya apa tadi? Ya ada dan ya. Kamu di rumah juga punya ayah anda dan bunda. Cuma kamu biasanya memanggilnya bapak, emak, ibu, ya lah. Nah ini kewajiban-kewajiban anak pada bapak, ibu itu banyak. Jadi kesimpulan pembelajaran, ya tadi yang pertama adalah sebagai anggota pramuka kamu harus memiliki mental yang hebat. Lain dari yang lain yang tidak mengikuti apa pramuka, disiplinnya harus kuat. Apalagi harus terampil. Harus siap ini, bukan kayak gini. Apa? Tentang kanan, tentang depan. Yang penting jangan kena temannya. Pelan-pelan. Hormat. Nah, badan siap. Tangan nggak boleh hormat kayak gini, nggak ada. Nanti dimarahi sama tentara ya. Jangan malu-malukan. Walaupun kita berada di hutan jauh dari kota, kita harus tunjukkan bahwa kita itu pintar. Kita itu disiplin ya. Sekarang diskusi. Bapak mau kasih tema diskusi untuk kelompok 1, 2, 3, 4. Diskusinya untuk kelompoknya siapa ini? Yuntri kelompoknya nanti ya sebutkan tugas atau sebutkan contoh kegiatan kamu di rumah, ya kegiatan kamu di rumah yang berhubungan dengan ilmu pramuka, ya. Untuk diskusi tugasnya Yuntri, grupnya Yuntri ada 4. Dibicarakan ya, cuma mendekatkan diskusi itu.
Aku idenya kayak gini, Putri. Aku ini. Nah, ya, nanti dijawab. Tadi ini siapa? Grupnya siapa nih? Nana. Yang semangat Nana. Nana ini apa? Apa hubungan pramuka dengan tunas kelapa? Apa hubungan pramuka dengan tunas kelapa? Yang satu lagi, ada grup baik, diskusi grupnya baik. Ya, mulai diskusi sudah. Sekarang Bapak tunjuk grupnya baik, maju. Apa? Kamu bagian apa tadi? Dapat bagian apa yang harus didiskusikan? Ke depan dan gagah. Sebutkan kelompok, Faiz, anggota, apa nama sama? Hah? Ya, coba. Faiz dulu. Di grupnya Faiz itu tadi ada diskusi. Mengapa kita harus mandiri? Nah. Mungkin ada grup lain yang bisa jawab. Mengapa kita harus mandiri? Tadi Faiz sudah jawab. Grup lain ada. Mandiri itu diperlukan karena kita tidak selamanya bisa minta bantuan dengan orang lain. Contohnya apa? Mandiri. Kamu naik sepeda ontel itu, kamu punya sepeda. Kalau di rumah ya rantainya lepas, pasti kamu minta tolong sama tetangga atau bapak mamamu kan. Tapi ketika itu lepas di jalan, kan gak ada orang. Kamu harus apa? Perbaiki sendiri kan? Itu namanya mandiri. Jadi contoh kecilnya seperti itu ya. Terus grupnya Nana maju. Apa kamu tadi soal diskusinya? Dibaca di depan. Dibaca di depan. Biar temannya tahu. Dibaca yang keras. Dibaca. Mana? Apa hubungan tunas kelapa dengan pramuka? Siapa yang tahu pohon kelapa? Tadi si Nana grupnya ini jawabannya adalah lambang pramuka. Benar nggak? Benar. Tapi Bapak bertanya, siapa yang tahu pohon kelapa? Nah, pohon kelapa itu ada buahnya enggak? Ada. Itu kalau buahnya sudah lihat, buah kelapa ini kalau sudah tua kan hitam kan, ini dia akan tumbuh apa? Tunas. Nah, inilah yang diambil sebagai apa? Lambang pramuka. Nanti penjelasannya di pertemuan kedua ya. Hari ini ya sebelum mengakhiri pelajaran, Bapak memberikan pertanyaan. Nanti kalau nggak selesai dikerjakan di rumah, minta orang tua untuk apa? Membantu mengerjakan PR. Jangan nggak bisa terus selalu bertanya, itu bukan pramuka ya. Buka halaman 93. Di situ ada 5 soal dari 10 soal awal. Berarti nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu ada ilmu PPKN, ilmu matematika, dan juga ada ilmu SPDB. Kamu salin dulu, nanti kalau nggak selesai di sini dikerjakan di rumah. Siapa yang dipinta tolong di rumah kalau kamu nggak bisa? Ibu, bapak, kakak, tetangga. Pokoknya siapa yang mau bantu, itu kalian harus kita bantuan. Sebelum acara kegiatan pembelajaran hari ini diakhiri ya, ketua kelas maju, nyanyi dulu, baru apa? Berdoa istirahat. Nanti habis istirahat kita ke pembelajaran
yang lain. Nanti subtema 2, subtema 1 ini yang belum selesai kita lanjutkan hari Senin depan ya. Nanti untuk biar kamu nggak bosen belajar itu terus. Nanti ada kejutan di habis istirahat, ada pelajaran yang bisa bikin kamu nggak bosen. Paham? Sekarang kita nyanyi dulu 17 Agustus. Ini kan tadi ada 17 Agustus. Berdiri semua. Tepuk tangan. Belum pernah tepuk tangan. 1, 2, 3 semangat. Nanti ditambahkan ke PR-nya, cari di Google, cari lagu yang apa tadi judulnya 17 Agustus, nggak tahu hari kemerdekaan Indonesia ya, boleh di Google, cari apakan lagi yang paling bawah itu. Semangat? Kamu semangat? Sekarang dipimpin kepada kelas berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Yang kencang, siap. Doa selesai. Nah, duduk. Jadi pesan Bapak, apa yang kalian dapatkan hari ini bukan dari rumah dia. Ya, yang kira-kira bapak ibunya pintar, tetangga pintar, dekati. Ini aku ada PR, bantulah, kasih info, jawaban, kayak gitu ya. Oke. Dari bapak mungkin cukup sekian. Nanti kalian bisa istirahat dulu, karena tadi sudah berdoa untuk jam pertama. Sekarang Bapak tutup dan kalian mulai istirahat. Nanti masuk ya.